Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat, Pak. bagaimana kabar murid-murid Bapak sekalian? Alhamdulillah baik, sehat. Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Juwita Suhardi, Hadir, Pak. Chandrini Faiza Ananda, Hadir, Pak. Haris Kariswani Lubis, Hadir, Pak. Indah Lestari Ritonga, Hadir, Pak. Hamidah Pasaribu, Hadir, Pak. Vera Hastini, Hadir, Pak. Yuda Agusti, Hadir, Pak. Lisdiana, ada yang tahu apakah terlihat di Zoom kita pada hari ini untuk Lisdiana? Hadir, Pak. Oke, baik. Pak. Ayu Indah Lestari, Ayu hadir, Pak. Sandra Monica, Hadir, Pak. Raudatul Husna, Hadir, Pak. Erlinda Marito, Erlinda hadir, Pak. Fauzia Rahmawati, Fauzia hadir, Pak. Baharuddin Hasibuan. Apakah terlihat di Zoom kita pada hari ini? Atau tidak hadir? Oke, baik. Selanjutnya Aura Elnisa, Aura hadir, Pak. Sebi Angela. Sebi, apakah ada yang tahu kabarnya bagaimana? Sewi terkendala jaringan, Pak. Oke, baik. Yang terakhir Nurmalasari Tampu Bolon. Nurmalasari Tampu Bolon hadir, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan salihah. Amin ya Allah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pemahaman terhadap virus. Kalian semua diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri virus, pengelompokan virus, replikasi virus, dan peranan virus dalam kehidupan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang virus. Baik, Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Materi kita pada hari ini yaitu tentang virus. Nah, pembahasannya yaitu ada sejarah singkat virus, struktur dan anatomi virus, reproduksi virus, contoh-contoh virus, ciri-ciri dan klasifikasi virus. Kemudian ada macam-macam virus, baik dari penyebab, penyakit, dan cara pengobatannya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah singkat virus. Penelitian mengenai virus dimulai dengan penelitian mengenai penyakit mosaik yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan membuat daun tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, menemukan bahwa penyakit tersebut dapat menular ketika tanaman yang ia teliti menjadi sakit setelah disemprot dengan getah tanaman yang sakit. Karena tidak berhasil menemukan mikroba di getah tanaman tersebut, Meyer menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya.
dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mosaik. Ivanovsky lalu menyimpulkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama bahwa bakteri penyebab penyakit tersebut berbentuk sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan, atau yang kedua bakteri tersebut mengeluarkan toksin yang dapat menembus saringan. Kemungkinan kedua ini dibuang pada tahun 1897 setelah Martinus Beijerinck dari Belanda menemukan bahwa agen infeksi di dalam getah yang sudah disaring tersebut dapat bereproduksi karena kemampuannya menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer antar tanaman. Patogen mosaik tembakau disimpulkan sebagai bukan bakteri, melainkan merupakan Contagium vivium fluidum, yaitu sejenis cairan hidup pembawa penyakit. Setelah itu, pada tahun 1898, Loeffler dan Frost melaporkan bahwa penyebab penyakit mulut dan kaki sapi dapat melewati filter yang tidak dapat dilewati bakteri. Namun demikian, mereka menyimpulkan bahwa patogennya adalah bakteri yang sangat kecil. Pendapat Beijerinck baru terbukti pada tahun 1935 setelah Wendell Meredith Stanley dari Amerika Serikat berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mosaik yang kini dikenal sebagai virus mosaik tembakau. Virus ini juga merupakan virus yang pertama kali divisualisasikan dengan mikroskop elektron pada tahun 1939 oleh ilmuwan Jerman G.A. Kaus, E. Van Kuch, dan H. Ruska. Baik, selanjutnya yaitu tentang struktur dan anatomi virus. Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya karena dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri, sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 nanomikro, lebih kecil daripada ribosom, sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Nah, di sini terdapat sebuah gambar virus, yaitu ada kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Di mana pada tubuh virus terbagi tiga, yaitu ada kepala virus, leher virus, dan ekor virus. Di mana kepala virus yaitu terdiri dari asam nukleat atau DNA dan RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Kemudian di leher virus merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Dan ekor adalah salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya akan digunakan sebagai rumahnya. Nah, di dalam gambar tersebut ada kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Mungkin kepada murid-murid Bapak, apakah ada yang tahu apa itu fungsi-fungsinya? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Bapak lanjutkan. Kapsid berfungsi untuk melindungi DNA atau RNA. Kemudian DNA berfungsi untuk melakukan reproduksi. Kemudian leher berfungsi untuk penghubung selubung ekor dan kepala. Selanjutnya, selubung ekor berfungsi untuk menghubungkan leher dan papan dasar, atau ini dia ya papan dasar. Kemudian ada serabut ekor. Serabut ekor berfungsi sebagai alat atau kaki untuk menempel pada bakteriofag atau pada inangnya. Kemudian ada jarum penusuk, yaitu berfungsi untuk menusuk bakteriofag
atau menyalurkan DNA atau RNA virus ke bakteriofag. Dan yang terakhir ada papan dasar, berfungsi untuk menampung DNA atau RNA ketika hendak keluar. Selanjutnya, reproduksi virus. Reproduksi virus secara umum terbagi selanjutnya yaitu reproduksi virus. Reproduksi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus disogenik. Yang pertama yaitu siklus litik. Siklus litik dari bakteriofag atau adsorpsi dan penetrasi, yaitu ada penggabungan DNA virus dengan DNA sel, kemudian replikasi DNA virus, selanjutnya pembentukan kapsid, kemudian pembentukan tubuh dan ekor bakteriofag, dan yang terakhir ada lisis. Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus reproduksi virus selain siklus disogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel. Siklus litik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi dan penetrasi, replikasi atau biosintesis, dan lisis. Nah, setiap siklus litik dalam proses membutuhkan waktu dari 10 sampai 60 menit. Tahap absorpsi yaitu penempelan virus pada inang. Virus mempunyai reseptor protein untuk menempel pada inang spesifik. Setelah menempel, virus kemudian akan melubangi membran dari sel inang dengan enzim lisozim. Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan DNA virusnya ke dalam sitoplasma sel inang. Kemudian, siklus disogenik. Siklus disogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Siklus disogenik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu absorpsi dan penetrasi, penyisipan gen virus, dan pembelahan sel inang. Virus menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik, lalu menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada asam nukleatnya ke dalam sel. Asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus atau pada bakteriofag disebut profagi. Sebelum terjadi pembelahan sel, kromosom dan provirus akan bereplikasi. Sel inang yang telah disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan, dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki profage menjadi sangat banyak. Provirus yang baru dapat memasuki keadaan litik dalam kondisi lingkungan yang tepat, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan akan bertambah besar apabila diberi agen penginduksi. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus berukuran amat kecil
jauh lebih kecil dari bakteri, yaitu berkisar antara 20 milimikron sampai 300 milimikron. 1 mikron sama dengan 1000 milimikron. Untuk mengamatinya diperlukan mikroskop elektron yang pembesarannya dapat mencapai 50.000 kali. Yang ketiga, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Yang keempat, virus umumnya berupa semacam hablur atau kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti kecebong dengan kepala oval dan ekor silindris. Yang kelima, tubuh virus terdiri atas kepala, kulit atau subuk atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Yang keenam, virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Yang ketujuh, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya, seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Yang kedelapan, virus tidak dapat membelah diri. Dan yang terakhir, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Selanjutnya ada contoh-contoh virus. Yang pertama itu ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV ini termasuk salah satu retrovirus yang secara khusus menyerang sel darah putih atau sel T. Retrovirus adalah virus RNA hewan yang mempunyai tahapan DNA. Virus tersebut mempunyai suatu enzim, yaitu enzim transkriptase balik yang mengubah rantai tunggal RNA sebagai cetakan menjadi rantai ganda kopian DNA atau cDNA. Selanjutnya, cDNA bergabung dengan DNA inang mengikuti replikasi DNA inang. Pada saat DNA inang mengalami replikasi, secara langsung DNA virus ikut mengalami replikasi. Yang kedua, ada virus herpes. Virus herpes ini merupakan virus DNA dengan rantai ganda yang kemudian disalin menjadi mRNA. Selanjutnya ada virus influenza. Siklus replikasi virus influenza ini hampir sama dengan siklus replikasi virus herpes. Hanya saja, pada virus influenza, materi genetiknya berupa rantai tunggal RNA yang kemudian mengalami replikasi menjadi mRNA. Selanjutnya ada paramyxovirus. Paramyxovirus adalah semacam virus RNA yang selanjutnya mengalami replikasi menjadi mRNA. Paramyxovirus merupakan penyebab penyakit campak dan gondok. Selanjutnya, peranan virus dalam kehidupan. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika melalui terapi gen jahat atau penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik atau penyembuh disebut vaksin. Contohnya, pembuatan vaksin polio, rabies, hepatitis B, influenza, cacar, dan vaksin MMR atau Measles, Mumps, Rubella untuk cacar dan campak. Pada umumnya, virus bersifat merugikan. Virus sangat dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini, tidak ada makhluk hidup yang tahan terhadap virus. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu dari inangnya. Virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia sehingga menimbulkan penyakit. Mungkin materi dari Bapak hanya itu saja. Baik, mungkin hanya itu pemaparan dari Bapak. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk memahaminya. Jika masih ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan ke Bapak. Bapak kasih waktu 5 menit. Bagaimana kepada anak-anak Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan? Kepada baik, kepada anak Bapak Aura Elnisa, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya, em, mengapa ya Pak virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup, Pak? Dan mungkin itu saja dapat saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mengapa virus dianggap sebagai makhluk hidup? Nah, virus itu dapat dikategorikan sebagai benda mati dan makhluk hidup. Kenapa? Karena dia akan menjadi benda mati apabila berada di luar sel hidup. Sedangkan bila berada di dalam sel hidup, virus akan mampu hidup, berkembang, dan bereproduksi. Salah satu penanda virus merupakan makhluk hidup ialah organisme itu memiliki asam deoksiboriknukleat atau dikenal dengan sebutan DNA. Unsur tersebut menjadi salah satu unsur terpenting dalam tubuh makhluk hidup. DNA adalah molekul yang merupakan cetak biru makhluk hidup. Molekul itu berfungsi untuk tumbuh kembang, reproduksi, dan berbagai hal lainnya yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari dalam makhluk hidup. Penanda lain menunjukkan Penanda lain yang menunjukkan sesuatu itu makhluk hidup ialah memiliki RNA atau asam ribonukleat. Asam tersebut memiliki fungsi untuk membawa salinan dasar informasi DNA ke dalam protein baru pembentuk sel. Selain itu, RNA berfungsi sebagai salah satu molekul yang berperan dalam tubuh kembang makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup pastinya memiliki DNA atau RNA dalam selnya. Jadi, kenapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena virus itu dapat dikategorikan sebagai benda mati dan benda hidup. Apabila dikatakan benda mati berada di luar sel hidup, dan dikatakan makhluk hidup berada di dalam sel makhluk hidup yang mampu untuk dia berkembang biak dan bereproduksi. Mungkin itu jawaban dari Bapak. Bagaimana kepada anak Bapak, Aura? Apakah bisa memahaminya? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah saya dapat memahaminya, Pak. Alhamdulillah, syukur. Selanjutnya, apakah dari anak-anak Bapak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada 4 yang angkat tangan. Bapak silahkan kepada Sandra Monica terlebih dahulu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kan, Pak, pada siklus lisogenik itu kan ada terjadi fase penggabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Itu akan membentuk apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pada siklus lisogenik terjadi fase penggabungan antara DNA virus dan DNA bakteri yang dapat membentuk yang namanya profage, di mana daur litik adalah sistem reproduksi virus dengan cara masuknya sel DNA bakteri yang langsung bereproduksi di dalamnya. Sedangkan daur lisogenik adalah sistem reproduksi virus pada DNA bakteri dengan metode rekombinasi sehingga tidak langsung menguasai sistem metabolisme inangnya. Pada sistem reproduksi lisogenik, virus hidup di tempat yang spesifik pada dinding sel bakteri. Setelah itu, virus tersebut menginjeksikan materi genetik DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. DNA tersebut kemudian menyisip ke dalam DNA bakteri dan membentuk profage. Jadi jawabannya dapat membentuk profage. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak jawab. Apakah kepada anak Bapak Sandra Monica dapat memahaminya? Alhamdulillah, Pak. Saya memahami. Alhamdulillah. Pak. Selanjutnya,
Bapak persilahkan kepada Juwita untuk bertanya. Kepada Juwita, Bapak persilahkan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya kan, Ya. biasanya kan virus itu selalu merugikan kan bagi manusia. Nah, apakah virus itu dapat memberikan keuntungan bagi manusia, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya, apakah virus dapat memberikan keuntungan bagi manusia? Menurut Bapak, virus dapat menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Mungkin itu saja dari Bapak. Kepada Juwita, apakah dapat memahaminya? Alhamdulillah Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Bapak persilahkan kepada Fauzia untuk bertanya. Baik Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan Juwita sudah bertanya tentang keuntungan. Nah, saya ingin bertanya, apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh si virus ini, Pak? Oke, baik. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh virus yaitu dapat menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh manusia. Serangan virus ini dapat merugikan manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain influenza, pilek, cacar, polio, herpes, rabies, gondok, mata belek, Ebola, kanker, cacar air, hepatitis, dan demam berdarah. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab. Apakah Fauzia dapat memahaminya? Alhamdulillah saya sudah memahaminya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak beri kesempatan untuk Erlinda bertanya. Kepada Erlinda, Bapak persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa saja sih, Pak, gejala-gejala orang yang terinfeksi penyakit HIV dan AIDS? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Untuk gejala-gejala orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS yaitu mengeluarkan banyak keringat pada malam hari. Kemudian terus-menerus merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya sakit kepala yang berkepanjangan, batuk kering, sering merasa sulit bernafas, diare kronis, dan selama beberapa minggu suhu badan di atas 38 derajat Celcius, serta pembengkakan kelenjar limfa dalam 3 bulan atau lebih. Mungkin itu gejala-gejala infeksi dari virus HIV dan AIDS. Apakah Erlinda dapat memahaminya? Baik, Pak. Terima kasih. Saya memahaminya. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Baik, Bapak buka diskusi kita yang kedua kalinya. Kepada anak-anak Bapak yang ingin bertanya, Bapak persilahkan kembali. Ya, kepada Chandrini, Bapak persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin? Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin. Pertama, mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen. Menyisipkan
menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen itu disebut rekombinan. Kemudian rekombinan tersebut akan menghasilkan antigen. Selanjutnya, rekombinan akan dikultur sehingga diperoleh antigen dalam jumlah banyak. Nah, antigen itu diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Mungkin itu jawaban dari Bapak. Apakah Chandrini dapat memahaminya? Insya Allah saya sudah memahaminya. Terima kasih, Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Ayu Indah Lestari, Bapak persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Kan ada itu Pak, penyakit-penyakit pada ternak yang disebabkan oleh virus. Penyakit-penyakit apa saja ya Pak yang disebabkan oleh virus pada ternak-ternak tersebut? Terima kasih Bapak. Oke, ya sama-sama. Penyakit-penyakit pada ternak yang disebabkan oleh virus diantaranya penyakit mulut dan kuku pada sapi dan kerbau. Kemudian ada virus Newcastle disease atau NCD, yang mana penyebab penyakit tertelo pada ayam. Kemudian ada rhabdovirus atau penyebab rabies, dapat menyerang hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Virus penyebab penyakit flu burung yang dapat menyerang unggas, terutama pada ternak ayam. Mungkin itu jawaban dari Bapak. Apakah kepada Ayu dapat memahaminya? Iya Pak, Alhamdulillah saya paham. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, sama-sama. Selanjutnya Bapak persilahkan kepada Hamidah. Kepada Hamidah. Terima kasih Pak. Sini saya akan bertanya mengenai apa saja penyakit pada tanaman budidaya yang disebabkan oleh virus. Itu saja Pak. Baik, terima kasih kepada Hamidah untuk jawabannya. Penyakit pada tanaman budidaya yang disebabkan oleh virus, diantaranya ada virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada citrus vine pollen denigration atau CVPD, yaitu penyakit yang menyerang tanaman jeruk yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh lapisan atau pada floem. Kemudian ada virus tungro yang disebarkan oleh wereng coklat dan wereng hijau, menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Bagaimana kepada Hamidah, apakah dapat memahaminya? Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya dapat memahami. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah dapat memahaminya. Pertanyaan terakhir dari Yuda. Kepada Yuda, Bapak persilahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama kali menemukan virus ini kan Adolf Meyer. Hal apa yang dilakukannya saat meneliti penyakit ini pada tembakau, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik, sama-sama. Nah, jadi yang dilakukan Adolf Meyer adalah pada tahun 1882, Adolf Meyer merupakan ilmuwan Jerman menemukan daun tembakau yang berbintik kuning. Nah, si Meyer ini melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman sehat. Dan ternyata tanaman sehat tersebut menjadi tertular. Nah, hanya itu jawaban dari Bapak. Apakah Yuda dapat memahaminya? Baik, Pak. Sangat memahami, Pak. Terima kasih kepada Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Struktur dan anatomi virus, model skematik virus berkapsid helix, virus mozaik,
Struktur dan anatomi virus, model skematik virus berkapsid helix atau virus mosaik tembakau. Yang pertama, asam nukleat atau RNA, kapsomer, kapsid. Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekomendasi genetika melalui terapi gen jahat yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen balik atau penyembuh. David Sanders berhasil menjinakkan cangkang luar virus Ebola sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel yang sakit. Mungkin hanya itu kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas yang akan Bapak kirim melalui WhatsApp grup kita. Mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh, Pak.